Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok observasi Walter Andrew Silhart yang beranggotakan 2 orang yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Solahuddin Muklis, dari kelas Mpro 5B, Mpro 5B dengan NIM 20023110009, dan ada rekan saya juga. Perkenalkan, nama saya Dwi Bilkis Khairunisa, masih 2002-31-10-10. Baik, untuk selanjutnya kami pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil diskusi kami dan observasi kami mengenai peran dan kontribusi dari Walter Andrew Shewhart sendiri dalam hal perkembangan kualitas kontrol kualitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Bilkis. Baik, saya akan menjelaskan Walter Andrew Shewhart. Latar belakangnya, Walter Shewhart Andrew lahir 18 Maret 1891. Ia merupakan seorang insinyur fisika dan seorang ahli statistik. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pengendalian Kualitas secara statistik, yaitu Statistical Process Control. Shewhart pada masa aktifnya adalah statistically in control, di mana hanya ada variasi
Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dwi Bilkis yang telah memberi saya kesempatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kontribusi kelanjutan dari Andrew Shepard di dalam perkembangan kendali kualitas. Andrew Shepard ini merumuskan gagasan statistik atas interval toleransi atau yang dikenal dengan toleransi interval, dan mengusulkan dua aturan presentasi data. Yang pertama itu, data tidak memiliki arti jika terpisah dari konteks mereka. Dan yang kedua, data mengandung sinyal dan noise. Untuk dapat mengekstrak informasi, kita harus dapat memisahkan sinyal dan noise dalam data. Andrew Shepard sendiri juga mengembangkan Shepard Cycle atau yang disebut dengan PDCA, dan menggabungkan pemikiran manajemen kreatif dengan analisis statistik. Siklus ini berisi 4 langkah yang secara berkelanjutan akan terus saling berkaitan, yang mana terdiri dari plan, do, check, dan act. Langkah-langkah ini biasa disebut dengan siklus PDCA. Pada akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari Shepard Cycle itu sendiri, atau yang tadi kita sebut dengan PDCA. PDCA, plan, do, check, and act sendiri bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti. Merupakan suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Nah, seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan ini ya teman-teman. Siklusnya dimulai dari plan, kemudian do, check, dan act atau tindak lanjut itu sendiri. Dan keempatnya saling berkaitan satu sama lain dan dilakukan secara terus-menerus. PDCA dikenal sebagai siklus Shepard karena pertama kali ditemukan oleh Walter Shepard beberapa puluh tahun yang lalu. Manfaat dari PDCA ini sendiri seringkali digunakan dalam kegiatan Kaizen dan DMAIC. Digunakan dalam aktivasi Lean Six Sigma. PDCA sangatlah cocok dipergunakan untuk skala kecil kegiatan continuous improvement pada memperpendek siklus kerja, menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan produktivitas. Nah, selanjutnya kita akan membedah satu persatu tentang apa itu PDCA. Dalam bahasa pengendalian mutu kualitas, PDCA dapat diartikan sebagai proses penyelesaian dan pengendalian masalah dengan pola runtun dan sistematis. Ringkasnya, proses PDCA terdiri sebagai berikut. Yang pertama, P atau plan, atau dalam bahasa Indonesia perencanaan, rencanakan. Artinya merencanakan sasaran, goals atau tujuan yang ingin dicapai dalam proses, apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan spesifikasi tujuan yang diterapkan. Plan ini harus diterjemahkan dan dipahami secara detail, serta dipahami secara subsistem. Perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran dan proses dengan cara mencari tahu hal-hal apa saja yang tidak sesuai atau tidak tepat, dan kemudian mencari solusinya atau ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut sebagai bentuk tindak lanjut. Kemudian do, kerjakan. Artinya melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, kita juga harus menindaklanjuti dalam bentuk pengambilan tindakan untuk merealisasikan rencana yang telah kita susun pada proses sebelumnya. Dan yang ketiga, cek atau evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melakukan apa saja hasilnya. Setelah melakukan tindakan, tentu kita perlu melakukan monitoring atau evaluasi. Dalam hal ini, kita bisa melihat apakah ada ketidaksesuaian antara rencana dan tindakan yang telah kita ambil. Jika memang ada, akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu menindaklanjuti atau act. Artinya melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan proses, dan menindaklanjuti memberi feedback dengan perbaikan-perbaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.